Hai yang online di mana ya di sini. Senang banget hari ini ya kita kedatangan keluarga kita sendiri, mentor kita gitu ya. Siapa yang happy? Siapa yang happy? Karena tadi saya duduk di belakang ya gitu kayaknya semua orang kalau lihat Ko Jeffrey langsung hai mukanya berseri-seri gitu ya. Ngasih salam senang banget. Jadi apa ya Ko Jeffrey itu gue percaya menyentuh banyak hati, menyentuh banyak pikiran ya buat setiap orang-orang yang ada di Legacy. Jadi ada satu quote yang bilang gitu ya, apa ya, pikiran kita itu menentukan perasaan kita menentukan apa yang kita lakukan gitu loh. So jadi kalau dari mindset kita aja itu udah benar gitu ya, kalau mindset bekerjanya, mindset bayar harganya benar. Nah kalau kita lagi kerja, kita lagi bayar harga tuh perasaan kita tuh udah nggak, aduh kenapa sih gitu ya, kok mesti gini gitu ya. So benar-benar hari ini kita buka pikiran kita, siap-siap ya. Udah siap belum untuk pikirannya diobrak-abrik gitu ya. Pasang telinganya lebar-lebar karena kata-katanya kadang butuh apa Ko Jeff diulangin sekali lagi gitu ya. Jadi are you ready Legacy? Kita sambut Ko Jeffrey. Silakan Ko Jeffrey. Ya. Oke, thank you. Silakan duduk teman-teman. Saya baru kali ini mendengar gimana cara Yoke mengendorse saya ya. Dan manis banget ya. Suasananya biasanya kalau yang lain mencekam ya. Kalau Yoke rasanya teduh, tenang ya. Dan landingnya enak banget ya. Karena sekarang abis ini kita waktunya take off ya. Oke. Saya mau menyapa teman-teman yang lagi ada di online. Ya, ada berapa orang? Kira-kira di situ ada 23 orang. Ya, 23 orang. Ada nama-nama yang udah sering muncul ya. Dan sering bertegur sapa. Ada juga teman-teman yang dari Banjarbaru, Kalimantan. Salam kenal, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Lalu ada juga nama-nama yang saya lihat dari teman-teman dari Jakarta ya. Betul ya? Semarang, wow ya. Semarang. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita yang di Semarang. Oke, baik teman-teman ya, kita akan mulai pembahasan kita pagi hari ini. Saya akan meminjam sementara waktu papan ya di depan saya. Oke. Bagus. Arya langsung bertindak, itu tanda fungsi pria berjalan. Ya. Baik teman-teman, kita akan mulai. Saya akan mengajak teman-teman seperti yang tadi udah disampaikan. Saya datang untuk mengajak rekan-rekan teman-teman berpikir. Ya, saya tidak terlalu punya banyak kemampuan di storytelling. Menceritakan kisah, saya tahu strength saya nggak di situ. Ya, karena kalau saya menceritakan kisah, orang yang ngerti jadi nggak ngerti. Ya, karena ada beberapa pembicara, speaker yang saya sering kali dengar gitu, bagus banget kalau cerita. Benar ya? Dia ngantar peserta untuk menangkap apa yang dia mau sampaikan dengan bentuk cerita. Nah masalahnya saya nggak terlahir sebagai orang yang storyteller yang baik. Ya, jadi maafkan saya kalau saya berangkat selalu mengotak-atik, mengaduk-aduk kerangka berpikir teman-teman. Ya, betul? Supaya konon katanya biar otak kita terpakai lebih sering. Oke, karena lama nggak dipakai. Baik, saya berharap bisa terlihat yang di mana? Terlihat ya, terlihat ini? Kelihatan? Oke. Tadinya saya berpikir saya mau buat PowerPoint, tapi saya otak-atik, saya mikir berhari-hari, rasanya saya terkunci kalau pakai PowerPoint. Ya, lebih baik saya ngajar aja, saya sharing aja. Oke. Saya memulai dengan dua kata penting, di mana dua kata ini menjadi dua kata yang banyak dan ingin dinikmati oleh setiap orang. Oke. Bahkan Anda menikah, Anda berkeluarga, Anda membangun bisnis dan membangun apa saja dalam kehidupan.
Anda akan selalu ketemu dengan dua kata ini. Dan dua kata ini selalu akan jadi dua kata rujukan semua orang. Oke? Kata yang pertama, saya tulis di sini kata ini. Oke? Konon katanya tulisan saya bagus kalau lagi nulis, ya. Apa? Perubahan. Kata yang kedua yang saya mau tuliskan di sini adalah kata ini. Oke. Kata yang pertama apa? Perubahan. Kata yang kedua? Kemajuan. Oke. Perlahan namun pasti saya mau nanya ke teman-teman. Berapa banyak teman-teman yakin banget, percaya banget bahwa dua kata ini akan jadi kata yang akan terus mengantar kita pada kehidupan yang lebih baik. Oke? Pernikahan bisa lebih baik karena dua kata ini? Oke. Pekerjaan bisa lebih baik karena dua kata ini? Personal life-mu akan jadi jauh lebih baik karena dua kata ini? Oke. Nah, sekarang kalau kemudian kita bersepakat pagi hari ini bahwa perubahan dan kemajuan harusnya ngeblend dalam kehidupan kita. Nah, kita mau berangkat dari sini dulu. Oke, dari kata perubahan. Nah, kalau saya tanya, setiap orang menginginkan perubahan enggak? Pingin ya. Setiap orang sering membicarakan perubahan enggak? Sering banget. Setiap orang suka dan sering banget enggak merencanakan perubahan? Semua yang kita rencanakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita set up, semua yang kita impikan, selalu ada yang namanya perubahan. Tapi tahukah teman-teman, perubahan itu punya opsi. Dia memberikan opsi. Oke? Saya kasih contoh. Kalau misalnya handphone saya, kalau saya tanya ada yang mau? Mau. Tapi begitu Anda menjawab mau, kalimat berikutnya dari saya. 10 juta? Nggak jadi. Bahkan saya tawarkan 1 juta pun belum tentu mau. Karena seringkali di alam bawah sadar kita, karena terlalu sering kita membicarakan perubahan, kita nggak menyadari bahwa perubahan itu ada harga bayar. Nggak ada perubahan yang gratis. Membicarakannya gratis. Mendiskusikannya gratis. Merenungkannya gratis, teman-teman. Tapi untuk tiba pada kata perubahan ada harganya. Nah, orang yang gak pernah menyadari bahwa perubahan itu datang dari pintu masuk yang namanya harga, sampai kapanpun dia gak akan pernah berubah. Tapi dia senang gak mendiskusikan perubahan? Dia senang gak menceritakan apa yang orang lain alami karena perubahan itu, sementara dia senang menceritakan perubahan orang, sementara dia enggak. Benar ya, sering ya, ini keseharian kita ya. Kita itu senang banget cerita perubahan orang yang kita dengar tiap hari. Dan kemudian kita suka membayangkan andai kata, andai jika. Saya ngalami hal yang sama. Dia suka dengan ceritanya, dia gak pernah suka di balik ceritanya. Saya ulang. Dia suka dengan ceritanya. Dia suka dengan cerita perubahan,
Tapi dia nggak pernah suka, dia nggak pernah sadar ada cerita di balik sebuah perubahan. Anda senang dengan cerita perubahan? Senang. Anda senang di balik cerita perubahan? Enggak. Nah makanya perubahan itu ada ceritanya. Mau saya ceritakan perubahan pagi hari ini? Oke, paham sampai sini teman-teman? Berarti perubahan itu ada harga ceritanya enggak? Ada cerita di balik cerita enggak? Ada. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Jangan kagum dulu dengan perubahannya dan cerita perubahannya sampai kita lupa di balik cerita perubahan itu ada cerita. Yang namanya harga. Nah sekarang harga perubahan itu ditawarkan 2. Nggak tahu Anda pilih yang mana. Karena setiap orang dikasih pilihan teman-teman. Harga dari sebuah perubahan ada 2. Yang pertama, harga sebuah perubahan datang dari yang namanya kesadaran. Setuju? Setuju. Nah, tapi yang kedua, harga dari sebuah perubahan namanya ini. Setuju? Ada beberapa dari teman-teman di ruangan ini maupun yang di online berubahnya karena ada harganya enggak ini? Ada. Tapi ada juga teman-teman yang ngalamin perubahan, harga bayarnya tuntutan. Ada orang yang titik berangkatnya tuntutan dulu. Baru dia sadar. Ada. Benar ya? Tuntutan kebutuhan hidup. Dia berubah. Tuntutan ejen yang dia pimpin. Dia berubah. Tapi ada juga yang udah dituntut. Nggak berubah-berubah. Oke ya? Nah sekarang. Ini 2 harga bayarnya. 2 harga bayarnya. Ada yang namanya kesadaran dan ada yang namanya tuntutan. Nah sekarang di menit-menit ini 20-30 detik aja coba berpikir. Teman-teman itu lebih sering yang mana? Teman-teman yang di online terjadi keributan. Ya, huru hara di ruangan ini. Kalau suara yang paling teman-teman dengar tadi itu suaranya Daniel. Ya, saya kasih tahu ya. Soalnya Daniel yang paling depan. Gitu. Ya. Nah, teman-teman, baik yang di online juga terbanyak perubahan kita. Coba diri kita sendiri ya, nggak usah lihat kanan kiri. Itu yang mana? Hah? Teman-teman tahu nggak? Saya nggak pernah mendengar sampai usia saya hari ini orang itu bilang ini. Habis saya dituntut dari dalam. Dari dalam saya, dari dalam. Nggak ada. Semua kata tuntutan itu dari luar. Dari luar. Setuju ya teman-teman ya? Nah, karena sifat tuntutan itu dari luar, dia akan selalu cari orang
Dan dia selalu akan create situasi yang selalu akan menuntut dia supaya Makanya ada beberapa orang yang kecanduan tuntutan. Dia sibuk cari orang karena dia berpikir hanya orang yang nuntut dia yang bisa buat dia berubah. Dia tuntut leadernya. Jadi leader, pantau terus saya dong. Kebayang gak kalau tim Legacy ini gak ada yang nuntut tapi perubahannya dari dalam. Waduh. Paham maksud saya? Nah, apakah ini mendatangkan perubahan? Oh iya. Karena kan harga perubahan yang kedua adalah tuntutan. Makanya ada kelompok orang yang di sini, teman-teman, yang di sini. Dia cari situasi, keadaan, kondisi yang menuntut dia supaya terjadi perubahan. Dan akibatnya tahu nggak teman-teman? Ini banyak pilihan-pilihan yang salah yang dia buat. Batuk beneran. Makanya banyak orang yang harga bayar perubahannya tuntutan, pilihan-pilihan kehidupannya sangat rentan. Maafkan saya kasih contoh. Kenapa? Karena saya telah menemukan di banyak agensi, banyak bilang banyak banget sih enggak. Bilang gini, kok Jeff tahu nggak? Supaya saya bisa achieve sesuatu, saya tambah cicilan. Enggak di sini. Di sana sini. Terus maaf teman-teman, leadernya confirm. Benar. Ambil lebih banyak. Kenapa teman-teman? Karena dia berpikir faktor perubahan itu dari. Makanya kalau faktor perubahan Anda datang dari tuntutan, ada banyak opsi-opsi, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang Anda buat. Membawa Anda justru masuk ke jurang yang lebih dalam. Loh itu fakta loh. Itu fakta, itu realita. Tapi ada yang kedua. Perubahan itu lahir bukan dari desakan dari luar, desakan tuntutan, tapi perubahan datang dari dalam. Namanya kesadaran. Ini datang dari dalam. Oke? Dia sadar sebelum terjadi. Kalau yang ini sadar setelah terjadi. Yang ini pasti sifatnya before. Ini sifatnya after. Kalau ini peribahasanya nasi udah kadung jadi bubur. Itu peribahasa yang tepat. Walaupun kalimatnya gini, kalau udah kadung jadi bubur yang terbaik. Jadi bubur yang paling enak. Benar ya, kita sering dengar gitu ya. Tapi yang kita lupa, yang kita highlight itu, kita nggak highlight itu justru udah kadung jadi.
Sementara ini peribahasa yang cocok tahu nggak Pak? Sedia payung. Oke ya teman-teman ya. Kesadaran itu sifatnya sebelum. Tuntutan itu sifatnya setelah. Semua hal yang setelah berarti selesai kejadian. Semua hal yang sebelum berarti belum terjadi. Terus ada yang bilang gini, Ko Jeff, kalau yang di sini bikin overthinking. Loh, nanti saya pindah di situ. Saya udah tahu kerangka berpikir Anda. Cara mengalahkan overthinking itu bukan more thinking. Skipping. Jadi cara mengalahkan overthinking itu bukan thinking yang more, bukan. Solusi dari overthinking bukan thinking, bukan. Nanti saya kasih tahu. Saya mau ke sini dulu. Oke. Nah, entah Anda itu sadar karena kesadaran atau Anda ngalamin tuntutan karena Anda dituntut. Dua-dua butuh responsibility. Dua hal ini butuh responsibility. Dua-dua butuh responsibility. Hanya ada bedanya. Beda yang di sini, yang after, yang kesadaran. Anda itu, responsibility Anda itu justru responsibility yang memang sejak awal Anda telah hidupi. Anda telah alami berulang-ulang, hidupi berulang-ulang, pikirkan berulang-ulang, sadarnya berulang-ulang, ulang-ulang. Sampai saking Anda ulang-ulang, Anda menghidupi responsibility Anda. Tanpa orang nuntut apapun. Karena udah sadar dari dalam. Makanya gini, apapun tuntutan yang dikasih dan disematkan ke dia, enteng. Anak nuntut tanggung jawab, enteng. Gak perlu bikin dia stres. Dia sadar memang dia ayah yang mesti memenuhi kebutuhan keluarga. Dia gak self pity. Santai aja sekalipun berat. Dia terbiasa mendengar tuntutan-tuntutan pasangannya. Biasa aja. Karena udah terbiasa tanggung jawab kok. Tapi yang ini. Responsibility yang dihadirkan akibat tuntutan. Maksa. Oke. Yang akan punya bahan bakar lebih panjang. Responsibility datang dari kesadaran atau datang dari tuntutan? Kesadaran. Tapi seringkali kesadaran kita baru terbangun setelah ada nggak apa-apa asal bobotnya kecil. Paham maksud saya? Nggak apa-apa. Kalau bobotnya di sini cuma 20% sampai 30% kehidupan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wajar karena kalau ini dinolkan mustahil. Setuju ya? Nggak mungkin ini dinolkan, itu mustahil. Tapi kalau ini di atas 50%, Anda sedang menjalani sebuah babakan kehidupan yang justru
mengancam kehidupan Anda sendiri. Karena semuanya datang dari sini. Mam, tapi kalau sadar itu akan mudah. Responsibility itu tombolnya di-on-kan. Nah, tahu nggak? Gimana membangun kesadaran? Itu kan isunya. Gimana caranya membangun kesadaran? Oke. Sekarang gimana membangun kesadaran? Apa yang kita bangun? Awareness atau kesadaran. Gimana? Karena ini isunya. Karena tuntutan sifatnya dari luar. Kan itu kita nggak bisa kendalikan. Dia terjadi dulu baru kita responi kan? Kejadian dulu baru kita responi, benar ya? Nah, sekarang karena sifat kesadaran itu di dalam Anda, inside. Nah, sekarang gimana supaya yang di dalam itu terus terbangun? Yang pertama, benar tadi Riko bilang. Benar. Yang pertama, cintai kritik. Cintai kritik. Kenapa kita mesti mencintai kritik? Karena kritik memantik. Kesadaran dari dalam. Iya. Makanya lihat. Saya berani jamin. Orang yang gak suka, gak bersinggungan, gak bersahabat, gak engage gitu ya, dengan kritik. Itu tanda-tanda di awal yang Anda bisa endus. Yang Anda bisa rasa gini, orang itu awareness-nya gak tumbuh. Sudah pasti. Istrinya ngomong gak didengarin. Suaminya ngomong ke istri gak didengarin. Itu udah pasti. Bahwa kesadaran sedang gak tumbuh teman-teman. Sudah pasti itu. Gak usah bantah-bantahan ya. Makanya coba lihat. Bagaimana Anda meresponi kritik. Itu ekspresi dari kesadaran Anda sedang bertumbuh apa enggak. Makanya kalau Anda paham ini, orang kritik Anda, itu malah rezeki, blessing buat Anda. Kenapa? Loh dia kritik itu memantik kesadaran. Oke? Jadi kalau ada orang yang datang lalu mengkritisi Anda dengan kritik yang beragam, pandang itu sebagai titik picu lahirnya dan bertumbuhnya kesadaran. Oke?
Karena nunggu Anda benar-benar sadar. Itu butuh benar-benar sadar. Makanya hadirnya ini dia datang. Dan nyebelinnya, dia datang gak ada jadwal. Gak tunggu. Spirit Anda lagi bagus, terus tiba-tiba dia datang. Dia gak nunggu, keadaan lagi sedang baik-baik saja dan Anda lagi oke banget. Makanya gini, orang yang cinta kritik gak perlu waktu yang tepat untuk mengkritik dia. Saya ulang, orang yang cinta kritik gak butuh waktu yang tepat untuk mengkritik dia. Betul? Ya memang dia cinta kritik kok. Saya berharap value ini jadi culture, legacy. Orang bisa naik turun tangga. Saya tiba-tiba keingat. Saya pingin kasih masukan buat kamu. Wow. Oh apa? Kebayang kalau itu jadi kultur. Orang itu betah di kantor. Betah. Karena yang menerima kritik akan dengan senang hati menerima kritik. Sementara yang memberi kritik akan dengan senang hati gak perlu menunggu waktu yang tepat. Lah waktu yang tepat cuma di tangga. Misalnya, habis itu gak ketemu lagi. Halo, teman-teman paham? Cintai kritik. Kesadaran terbangun. Yang kedua, gimana bangun kesadaran? Oke, bagus banget. Silakan. Boleh banget. Itu pertanda biar saya minum dulu. Thank you Wendy. Teman-teman ada yang bertanya? Yang di online, nanti saya kasih waktu ya. Karena saya nggak bisa lihat tangan Anda. Kok mau nanya kok, kalau kritik sebetulnya kok ya, apakah semua kritik harus kita terima? Atau kita, ya maksudnya kan kita kan ada beberapa, kalau saya pribadi kok ya, untuk beberapa orang yang memang expert di bidangnya, saya akan terima kok gitu. Untuk beberapa orang yang gua rasa, ini oke deh, gua pikirin cuma selintas aja gitu. Nah itu untuk memilah-milah itu, apakah ada tips dari Coach Jeffrey nggak? Oke. Thank you kok. Ya, teman-teman sadari dulu. Atur mindset Anda, set up mindset Anda. Orang yang mengkritik Anda adalah orang yang sedang peduli dengan Anda. Nah, kalau teman-teman selalu berpikir, mindset Anda itu gini. Orang yang lagi mengkritik Anda lagi gak suka sama Anda. Gimana kesadaran terbangun? Dia lagi gak suka aja, nyinyir. Enggak. Oke, mindsetnya di situ dulu. Sebelum menjawab pertanyaannya Wendy tadi. Jadi kalau ada orang yang sedang mengkritik Anda, mari teman-teman bangun, set up, berpikir Anda bahwa orang itu sedang peduli sama Anda. Karena gak mungkin bentuk kepedulian tanpa tindakan. Tindakan pertama yang dia ambil adalah mengkritik. Peduli. Setuju? Nah, tahukah teman-teman bahwa kalau si pengkritik itu mengkritik kita karena peduli sama kita, berarti orang yang datang mengkritik kita, orang yang terhubung dengan kita enggak? Terhubung enggak? Iya dong. Kadang-kadang kritik itu
tidak menyasar pada skill dan kompetensi Anda. Tapi kritik itu menyasar pada karakter Anda. Pertanyaan Wendy tadi, konteksnya kan kompetensi, skill. Anda kadang-kadang ketemu orang, gak memuaskan Anda. Karena memang yang dia mau tambahkan bukan isi kepala Anda. Yang lagi dia mau tambahkan isi karakter Anda. Anda pernah dengar datang di sebuah tempat dengar seminar boring banget dan Anda tetap duduk di situ, udah pingin ngopi, pingin keluar gitu, tapi Anda tetap duduk di situ karena memang orang itu sedang menambahkan isi hati Anda, isi karakter Anda daripada isi kepala dan pikiran Anda. Dengarkan dia. Nah, yang Wendy tanya tadi besar kemungkinan kan kompetensi. Kompetensi kan? Tapi ada enggak beberapa orang yang hadir dalam hidup Anda yang dia kritisi Anda bukan kompetensi Anda, tapi bagaimana cara Anda bersikap sama orang. Bagaimana Anda handle agent Anda. Loh, itu enggak pada isu kompetensi loh. Itu enggak pada tataran skill Anda. Oh no. Saya sedang mengkritisi cara Anda memberi respon, cara Anda berkata-kata, cara Anda bersikap. Clear? Wen, clear? Jelas ya? Makanya lihat. Orang yang terputus di sini pasti terputus di sini. Orang yang kehilangan hubungan, kehilangan kritik dong. Loh, Anda kalau udah gak peduli, Anda kasih masukan gak? Gak mungkin lah. Setuju gak? Nah, kalau Anda udah gak kasih masukan, Anda gak kasih kritik yang membangun ke orang itu, berarti Anda sementara lost, disconnected dengan sebuah relationship. Makanya pikir ulang-ulang waktu Anda ingin putuskan hubungan, relasi, koneksi dengan orang-orang. Ulang-ulang dipikir. Karena untuk mendapatkannya mahal harganya. Karena di balik kata ini muncul kata masa depan. Karena masa depan Anda sangat ditentukan oleh hubungan-hubungan yang Anda bangun. Anda tahu kritik itu mengantar ke masa depan loh. Loh iya, akibat saya dikritik, saya jadi lebih bisa ada di panggung ini loh. Bisa sharing dengan baik. Jangan lihat hari ini loh. Jangan. Itu saya dilatih untuk berbicara. Saya temani mentor saya datang di sebuah seminar. Hanya temenin. Waktu MC-nya lagi kasih pengumuman gitu. Dan baik pagi hari ini. Kayak Yoke tadi, kayak Ibra dan Daniel tadi. Kita kehadiran seorang pembicara yang akan sharing sesuatu yang bernilai buat teman-teman. Pemimpin saya, mentor saya itu yang berdiri samping saya. Dia bilang ini, kamu yang maju duluan. Loh, saya nggak ada di schedule. Maju. Kita panggil, yang dipanggil nama mentor saya, yang naik saya. Orang bingung. Itu MC-nya juga bingung. Saya naik panggung. Bapak Ibu silakan duduk, silakan duduk. Bapak Ibu silakan duduk. Saya cuman 3-5 menit aja ya. Untuk introduce sesuatu buat Bapak Ibu sebelum nanti pembicara utama hadir. Belepotan. Kacau balau. Turun tertunduk. Mikir 1 tahun gitu bisa gak ya? Gak mau lagi di panggung, gak mau lagi. Turun, dia naik. Oke.
Saya turun, dia naik kan. Begitu selesai, yang dapat ucapan terima kasih. Si mentor saya, Pak makasih banget Pak. Aduh kami belajar banyak hal. Nggak ada yang samperin saya. Dan saya tahu diri. Paham? Begitu saya di dalam kamar, saya bilang, oh sorry buat suasana kacau di menit-menit awal. Gak penting, yang penting kamu pernah merasakan tuntutan panggung itu kayak apa. Tapi nanti kamu gak diundang lagi gimana? Gak penting. Karena saya sedang berdayakan kamu. Sehingga hari ini kalau saya di panggung, saya gampang banget tuh untuk menyikapi dengan baik kesalahan-kesalahan dan kegagalan orang. Saya ngalamin kok. Pernah ngisi training 2 jam, 15 menit, blank. Udah 15 menit udah ngomong, udah masih ada 1,5 jam gini gimana. Ngalamin. Makanya kalau ada yang belepotan-belepotan di sini, saya itu ngerti banget. Saya nggak pernah judging Anda, nggak. Paham teman-teman? Karena ngalamin. Coba, kalau nggak ada ini, nggak ada materi ini hari ini. Nggak ada. Jelas teman-teman? Pertama cintai kritik. Ya silakan boleh. Bentar. Ya. Ini mulai memanas kali ini pertanyaannya. Teman-teman, pertanyaan ini lahir dari pengalaman. Jadi tolong didengarin pertanyaannya Victor, silakan. Gini Ko Jeff, kan maksudnya kan tentunya kritik juga nggak perlu semua didengerin kan Ko Jeff. Karena kan mungkin ada beberapa, kalau menurut saya ya, maksudnya pengen tanya nih. Kan ada beberapa orang mengkritik dengan dia nggak tahu background kita. Atau contoh nih ya kayak Pak Jokowi nih, apapun yang dia lakukan kan toh akan ada orang yang mengkritik dia gitu loh. Nah problemnya kalau semua itu dia perlu pahami dan perlu dia sadari tentunya akan pusing dong. Dengan kata lain kalau tadi saya mikir, apakah berarti orang-orang yang punya hubungan dengan kita aja yang dia dapat privilege untuk mengkritik kita gitu ya Coach Jeff ya? Iya, saya jawab. Boleh Coach Jeff. Yang pertama, memang benar. Hanya orang-orang yang terhubung dengan kita yang akan membangun dengan kita. Karena sifat hubungan itu membangun. Benar, tapi jangan lupa. Kritik itu kita dengerin. Kan orang kasih kritik kita dengar. Tapi apakah serta-merta kita lakukan? Respon Anda mendengar kritik saja. Itu nilai tambah buat Anda loh. Anda pernah ketemu dengan seseorang yang waktu Anda mengkritik orang itu kasih masukan. Anda bisa tahu responnya kan? Gesturnya kan? Saya berharap itu gak terjadi di sini. Siapapun orang yang gak mengenali kita kritik kita, tampilkan respon yang benar. Karena itu etika. Loh, itu value kan? Dengerin. Tapi apakah selalu harus dilakukan? Belum tentu. Enggak masuk inner circle kok. Tapi sikap saya menanggapi, memberi respon dari apa yang dia tunjukkan, apa yang dia lakukan kepada saya dalam bentuk kritik. Itu kan sedang memberi nilai tambah buat saya. Hanya gara-gara saya punya sikap hati yang benar. Masalah kemudian itu dilakukan apa enggak? Kan butuh waktu untuk saya memprosesnya. Benar. Jelas teman-teman? Jelas ya? Nah, Arya. Saya bacain aja Coach Jeff ya. Boleh. Kok tadi Koko sharing kalau perubahan banyaknya lahir dari tuntutan.
akan mengancam. Memangnya bahaya seperti apa aja kok? Benar. Saya benar. Ulang pertanyaannya. Oke, saya ulang ya. Kok tadi Koko sharing kalau perubahan banyaknya lahir dari tuntutan. Akan mengancam. Memangnya bahayanya seperti apa aja kok? Oke. Ada kan perubahan yang datang dari tuntutan. Oke. Dan tadi saya bilang kalau perubahan itu datang dari tuntutan akan selalu mengancam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu ada after effect. Ambil contoh. Kalau saya berubah karena kecanduan tuntutan. Saya dituntut dulu baru saya berubah. Pertanyaannya, berarti itu udah terjadi belum? Loh, kalau itu udah terjadi berarti Anda nggak bisa men-set up apa yang seharusnya, apa yang sebelumnya Anda inginkan kan? Berarti udah kadung terjadi, berarti Anda mesti repot, ngatur tahu ya, repot set up lagi. Karena kenapa? Datang dari luar, di luar dugaan Anda. Setuju? Dan akibatnya yang tadi saya bilang, opsi-opsi yang Anda putuskan dari pilihan-pilihan yang Anda punya akan melelahkan, percayalah. Coba, paling gampang. Anda ambil keputusan kayak tadi saya bilang. Ambil cicilan lebih banyak supaya Anda kerja lebih keras. Contoh ya. Kok pada ketunduk semua? Artinya apa teman-teman? Berarti teman-teman harus siap dengan keadaan-keadaan setiap malam, setiap waktu pikiran Anda itu dihinggapi oleh tekanan demi tekanan. Betul? Bulan ini gimana? Coba kalau kesadaran dari dalam, saya nggak perlu mikir bulan ini gimana. Saya tetap produktif. Saya tetap fulfill. Clear teman-teman? Jelas ya? Mike tadi mau bertanya. Ya. Oke. Thank you. Namanya Mike yang bertanya. Kalau kritik itu kan katanya datang dari orang yang punya hubungan dekat. Ya. Apa bedanya kritik sama komen yang malah jadi toksik gitu loh? Karena datang dari orang yang punya hubungan dekat. Tapi ini kritik atau apa ya? Karena, nah itu tuh. Oh bukan. Thank you. Aduh, padahal saya nggak berpikir sama sekali itu loh. Anda itu memantik pemikiran baru loh. Aduh. Berarti memang kita nggak punya hubungan dengan orang itu secara dalam. Itu aja. Kalau saya punya hubungan yang dalam dengan seseorang, cara saya mengkritik, apakah menghancurkan dia? Oh enggak. Waktu saya memberikan kritik, saya tahu itu akan angkat dia. Tapi kalau contohnya, memang benar Mike, ada yang kayak gitu. Ya berarti memang Anda gak punya hubungan dengan orang itu. Masa Anda punya hubungan dengan orang itu tapi spirit orang itu mengkritik Anda, menghancurkan Anda? Loh gimana? Kebayang ya? Bang Ben. Sana dulu.
Kok Jeffrey, aduh. Pertanyaannya cuma satu, cuman sub-subnya banyak. Kok Jeffrey, thank you sebelumnya ya. Apa sih ciri-ciri orang yang gak mau dikritik? Ciri-ciri dia tuh apa aja gitu ya? Ya. Satu. Apa ciri-ciri orang yang nggak mau dikritik? Iya. Oke ya, ada beberapa ciri. Yang pertama, dia menghindari kritik. Loh, kalau saya nggak mau ketemu seseorang, saya menghindari nggak orang itu? Iya. Apa ciri orang nggak mencintai kritik? Ya dia menghindari kritik. Yang kedua, nah ini yang kedua. Tanda utama seringkali, walaupun gak selalu, seringkali menjadi penanda orang yang gak cinta kritik adalah independen. Independen. Gak mau hidup dalam kelompok. Lah iya. Jadi jangan pernah kagum sama orang yang berhasil seorang diri. Gak ada yang menarik dari keberhasilan seorang diri. Gak ada yang menarik. Dari pendekatan leadership pun, kepemimpinan itu kan mengangkat orang lebih tinggi. Memberi pintu orang itu lebih maju. Ya, Bang Ben, oke? Dua itu ke Jeffrey, ada lagi banyak gak? itu yang praktikal. Itu yang praktikal yang bisa dilihat. Ibu Feni bertanya. Kok Jeff, Ya. kan kritik itu timbul karena hubungan gitu ya. Ya. Nah, berarti otomatis yang hubungannya paling dekat dengan kita sebenarnya yang paling banyak akan sangat peduli, sangat banyak kritiknya gitu ya. Aduh, Rika. Nggak ada yang berani kan pada bawa pasangan kan? Pasti mereka bertanya-tanya juga. Teman-teman, ini mau direkam katanya. Karena hubungan terdekat dengan pasangan, pasti kritik itu, kritik masukan itu akan timbul sangat banyak dari pasangan. Gimana menyikapi, bukan mengurangi, menyikapinya sehingga itu tuh bisa kita terima, bisa kita lakukan, sementara karena sangat banyak, jadi kadang-kadang Sangat banyak. Aduh, pilih. Nanti Yok, abis ini next session gitu ya, kita kumpulkan semua pria ya. Saya sharing tentang value of manhood. Wah. Oke. gimana cara menerjemahkan ke otak kitanya biar otak kitanya masih bisa menerima, oh oke, dilakuin gitu. Karena banyak itu kadang-kadang udah langsung ngeblok dan langsung nyari kebalikannya. Kamu juga gitu. Kalau dia bilang, "Dah kamunya gini langsung kita berpikir kamu juga gitu. Oke. Pertanyaan itu nanti saya akan ke sini, tapi sekilas saya jawab. Menyikapinya dua. Pertama, jauh sebelum orang itu mengkritik kita, kondisi hati kita jauh lebih penting daripada orang yang mengkritik kita. Kondisi hati. Inner Anda. Kadang-kadang orang itu kritikannya biasa aja. Tapi karena kondisi hati kita lagi gak bagus. Tapi ada yang kasih kritik sampai
Udah. Tapi kita biasa aja, thank you ya. Pernah ya? Ini. Dari wajah ada yang jadi korban, ada yang jadi pelaku. Yang pertama kondisi hati. Kondisi hati Anda penentu. Oke. Nah yang kedua, yang biasanya jadi kritikus misalnya ya, yang biasanya mengkritik, please. Waktu saya memberikan kritik, saya juga kasih solusi. Jangan pernah tinggalkan orang yang Anda kritik tanpa opsi solusi yang Anda tawarkan. Anda jahat. Oke ya? Kalau kasih kritik, please kasih solusinya juga, kasih opsi. Lah kalau Anda kasih kritik, tapi Anda tinggalkan orang itu dalam kondisi Anda gak kasih solusi dari kritik yang Anda kasih. Lah terus gimana? Oke? Pen, clear? Oke ya? Saya mau masuk yang kedua di sini. Dan kita pindah ke situ. Kalau masih ada waktu. Nggak ada waktu ya. Ini nanti kalau gitu ya. Gimana? Kritik dia. Ya. Berarti orang ada baiknya ungkapan-ungkapan yang bisa Anda sampaikan itu gini. Saya mau kasih masukan buat kamu, tapi maaf, saya juga sudah berpikir solusi apa tapi saya belum ketemu. Gitu, maksudnya banyak nanyanya kan di satu sisi gitu, di satu sisi bahwa mempersiapkan kita supaya kita siap untuk mencintai kritik. Boleh nggak jadinya di balancing? Caranya mengkritik itu gimana sih? Untuk membangun bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Cie. Oke, baik. Oke, ini kritik. Ini kan, ini kritik. antara kritik dan kretek itu beda tipis. Aduh, cuman ada di Legacy memang. Oke, benar banget. Yoke tadi bertanya, kasih masukan. Kritik. Gimana cara mengkritik? Gini. Anda bayangkan sebentar bagaimana Anda ingin diperlakukan. Contoh. Kira-kira kritik yang kayak apa yang Anda harapkan? Kalau Anda dikritik. Udah? Nah, belum ya. Anda membayangkan apa yang Anda harapkan kalau orang itu mengkritik Anda dengan cara yang seperti apa? Ya. Nah, perlakuan yang sama Anda lakukan ke orang yang ingin Anda kritik dong. Setuju? Ambil contoh. Kalau cara Anda mengkritik, ini dalam kaitan hubungan ya. Cara Anda mengkritik,
Udah pilihan katanya nggak tepat. Data dan faktanya nggak ada. Lah terus dari mana Anda menemukan kritik Anda? Jadi untuk mengkritik, pastikan di make sure. Bukan cuma di make sense, bukan. Apa? Pertama, itu ada data. Ada fakta. Lah kalau nggak ada data dan fakta, terus dari mana Anda memberikan masukan? Ada data dan faktanya nggak? Paham? Yang kedua, bagaimana cara Anda mengkritik? Perlu ada data dan fakta. Yang kedua, pada saat Anda mengkritik, perhatikan baik-baik kondisi hati Anda. Jadi waktu Anda mengkritik, saya misalnya mau kritik Riko. Saya mesti pastikan nih, kondisi hati saya waktu mengkritik dia gimana. Kita seringkali berpikir dia bisa terima enggak ya? Loh, kenapa kita enggak berpikir sebaliknya? Gimana kondisi hati saya ya waktu saya mau kritik nanti Riko? Paham sampai sini? Loh, kondisi hati saya itu lah. Waktu saya memberikan masukan, itu kondisi hati saya apa? Kayak gimana? Karena problem hati Anda, itu datang dari hati yang problem. Oh iya, lo benar loh. Problem hati Anda itu datang dari hati yang problem. Jadi, kondisi hati. Oke ya. Yang tadi yang ketiga saya bilang, yuk fokus sama solusi. Anda udah kasih masukan ke orang itu, yang gak usah diotak-atik di situ terus. Kan yang paling penting pesannya udah nyampe. Ya sekarang fokus sama solusinya apa. Ya cari solusi. Oke, cari solusi. Nah, waktu cari solusi, kan ada interaksi di situ. Ada komunikasi di situ. Loh, ada tektokan kan? Nah, waktu tektokan itulah Anda menangkap, Anda receive, Anda menangkap sebuah pesan dalam bentuk bahasa. Waktu kita fokus sama solusi, kan udah terjadi diskusi. Kan udah terjadi interaksi. Dan di balik interaksi diskusi itu Anda sedang membangun koneksi Anda kan dengan orang itu. Nah, lahir bahasa di situ, pembicaraan. Nah, waktu lahir di situ Anda please perhatikan 3 bahasa utama dalam komunikasi. Yang pertama, ada yang namanya bahasa emosi. Oke. Yang kedua, ada yang namanya bahasa perilaku. Ada yang namanya yang ketiga bahasa tindakan. Nah, coba, kalau Anda sibuk mengidentifikasi 3 bahasa ini, Anda akan potong pembicaraan orang enggak? Enggak akan.
Anda nggak akan potong pembicaraan, Anda akan stay di situ, dengarkan sampai tuntas. Karena Anda lagi sibuk menemukan apa bahasa emosinya, apa bahasa perilakunya, dan apa bahasa tindakannya. Ambil contoh. Anak saya Kesia pulang dari sekolah. Dia cerita sama saya, "Pak, hari ini Kesia sedih banget, Pak." Dia cerita sebuah kejadian. 5 menit pertama sampai 7 menit pertama yang dia cerita itu sedihnya dia. 10 detik terakhir dia bilang gini, "Makanya Pak, Kesia marah, Pak." Tek. Saya tanya, "Kesia?" Memang. Ya, banyak orang intim di sini ya. Kejadian sepele mengkamiri semua. Saya tanya, "Kesia, Papa mau nanya, Kesia itu sedih atau marah?" Karena saya menjawab sedihnya sama marahnya, itu 2 hal yang beda. Sedihnya dia ngomong 7 menit. Marahnya dia cuma ngomong 10 detik. Terus dia bilang ini, "Kesia marah, Pak. Ini saya tinggalkan. Saya fokus membenahi marahnya." Bayangkan kalau saya cut di tengah perjalanan pembicaraan. Bahasa emosi yang saya tangkap apa? Karena saya dengerin sampai tuntas. Oh, dia marah. Saya gali. Yang Kesia tampilkan apa? Yang Kesia tunjukkan apa? Karena Kesia marah. Pokoknya gini, Pak. Habis ini Kesia udah gak mau main sama dia. Bahasa tindakan. Clear? Jadi saya gak punya banyak waktu untuk mengajarkan ini. Ini yang telah saya pakai di perjalanan panjang 7 tahun legacy di ruang-ruang konseling. Gak kerasa ya? Ya, baru 7 tahun loh ya. Saya lihat wajah-wajah di depan sini yang udah babak-babak belur ya. Tapi sekarang lihat tatapannya udah lebih gitu ya. Padahal 7 tahun yang lalu dalam kondisi hidup segan mati enggan. Tapi toh menang kok. Menang. Nih. Oke, teman-teman. Thank you Yok sudah menyeimbangkan. Jelas? Yang terakhir nomor 2. Ini nanti kapan-kapan. Karena waktu. Nggak apa-apa. Tuh, 10.40. Yang kedua, saya tulis di sini ya, nanti saya pindah. Apa yang mesti Anda bangun? Yang pertama, Anda belajar mencintai, kritik, masukan, nasihat, teguran. Oke? Itu dari orang-orang di seputaran di sekitaran Anda kan? Oke? Oke, sekarang yang kedua. Apa yang mesti Anda bangun? Nah ini yang jarang dibahas. Tapi maafkan saya mesti membicarakannya. Spiritualitas Anda. Orang yang kondisi hatinya rentan. Pasti telah terjadi kebocoran di spiritualitas. Pasti.
kondisi hati yang problem itu sama dengan kondisi spiritualitas yang problem. Exactly. Gak terbantahkan. Jadi bukan situasi, kondisi, keadaan. Bukan. Karena spiritualitas Anda. Vitalitas Anda datang dari spiritualitas Anda. Apa yang lahir dari spiritualitas? Pertama, vitalitas. Yang kedua, kualitas. Oke. Ini melahirkan apa? Nah, ini. Vitalitas Anda jalanin kehidupan seberat apapun, sesulit apapun, seberat dan sesulit apapun jadi satu. Tadi kan sebelumnya sesulit apapun, berdiri sendiri dia sulitnya. Seberat apapun, beratnya itu berdiri sendiri. Sekarang sesulit dan seberat gabung jadi satu. Kalau ini Anda oke, Anda fit. Anda fit. Yang kedua, pasti kualitas. Memutuskan sesuatu, itu kualitas lah. Memutuskan sesuatu secara benar dan tepat, itu dua hal yang berbeda loh. Saya ulang ya. Memutuskan sesuatu secara benar dan tepat, itu dua hal yang berbeda. Benar itu tinggal lihat prinsipnya. Loh iya kan? Prinsipnya apa? Tapi untuk tepat, nggak bisa pakai prinsip tok. Sebab bicara ketepatan itu bicara waktu. Setuju nggak? Tepat itu bukan cuman presisinya, tapi akurasi waktunya itu loh. Sekarang apa nanti? Sekarang atau besok? Kalau yang benar, memutuskan benar, dekati aja dengan prinsipnya apa. Loh tapi untuk bicara ketepatan secara waktu, kalau nggak ada ini, loh berat Anda. Karena yang ini Anda bisa baca. Betul? Anda bisa baca, ada prinsipnya. Tapi untuk yang ini, Anda nggak bisa baca. Timing itu Anda bisa kenali dengan biasanya orang bilang feeling, rasa. Ini waktunya. Rasanya enggak. Rasanya belum. Oke? Makanya kesadaran yang kita mau bangun, pertama, bagaimana membangunnya? Bagaimana membangun kesadaran? Ya sukai, cintai, kritik. Gimana cara mengkritik, dari siapa kritik datang? Ya tadi kita udah bahas. Tapi jangan lupa yang kedua. Kesadaran itu mesti Anda bangun dari dalam kan? Coba, isu apa yang dari dalam? Isu apa selain isu spiritual? Coba. Ada yang lain? Coba, ada? Coba, ada yang lain selain itu? Bahkan orang yang dipandu oleh value itu datang dari spiritualitasnya dong.
Nah makanya kebocoran di sini, lupakan ini. Dia rentan naik turun. Rentan naik turun. Itu pasti. Saya telah research itu. Oke. Semua pengetahuan udah dipindahkan. Semua buku udah dibaca. Tapi kemampuan mengeksekusi apa yang dibaca, apa yang diketahui, sampai mengantar dia pada kesadaran, bridgingnya cuma satu. Bridgingnya itu. Nah, bridgingnya hancur, bridgingnya jeblok, bridgingnya runtuh, runtuhlah vitalitas. Dia nggak fit in dengan kehidupannya. Hancurnya, runtuhnya, tekornya ini, pasti kualitas hidup itu turun. Itu degradasi. Itu decline. Itu down pasti. Ya. Dari nomor 1 dan nomor 2, Ko Jeff, pertanyaan Riko, di manakah peran komunitas dalam membentuk awareness, dalam membentuk kesadaran di diri seseorang, Ko Jeff? Oke, di manakah peran community? Atau komunitas? Oke. Teman-teman pernah baca kalimat banyak orang, beberapa quote yang diikuti banyak orang. Dengan siapa Anda berteman? Kan sangat menentukan masa depan Anda seperti apa. 5 tahun dari hari ini kan ditentukan oleh katanya buku yang Anda baca dan dengan siapa Anda berteman. Jelas. Oke, bahwa komunitas itu akan menentukan banyak hal memang. Makanya tadi saya bilang, jangan coba-coba independen. Jangan. Kalau Anda independen sifatnya, spirit Anda independen, Anda di posisi yang paling berbahaya dalam kehidupan. Percayalah. Karena hanya orang yang ada dalam komunitas lah yang akan bisa mengkritik Anda. Loh, Anda pikir kematangan itu waktu sendiri? Ujian kematangan sendiri, tapi kematangan dengan kelompok. Saya ulang ya. Ujian kematangan itu seorang diri. Tapi kematangan berproses itu dengan kelompok. Untuk saya meningkatkan talenta, skill dan kompetensi saya bisa sendiri loh. Tapi untuk membangun, mematangkan, mendewasakan karakter saya, kelompok. Makanya tadi yang saya bilang, orang yang independen pasti bocor di area karakter. Susah dikasih tahu, susah ditegur, susah dinasehati. Kenapa? Lawang lost community kok. Nggak punya brother keepers gitu ya. Nggak ada. Ya bocor lah pasti. Terus Anda matang karena apa? Anda matang secara skill kompetensi? Oh iya. Iya. Tapi untuk karakter Anda nggak bisa dimatangkan dengan diri Anda sendiri. Anda dimatangkan dengan komunitas. Makanya lihat banyak pemimpin pintar tapi buruk dalam sikap. Loh iya loh. Banyak yang di sini pintar-pintar pasti. Tapi lihat, uji sikap, perilaku dalam rentang waktu. Nah, makanya benar. Yuk, cium-cium ini ya. Berciumanlah dengan komunitas. Benar, rangkul. Yuk, jangan jadi eksklusif. Nggak asik.
inklusif. Ya, bahwa orang yang datang lalu lalang dalam hidup kita, kalau kemudian itu dalam inner circle, dia akan memberi kontribusi, kematangan, kedewasaan dalam kehidupan saya. Mungkin dia datang gak enak, tapi biasanya orang yang datang gak enak, gak selalu dia pulangnya gak enak. Iya, biasanya kesan pertama buruk. Tapi kesan penutup, kayak kita nonton itu, oh gitu kan, banyak aha gitu ya. Aha itu gak pernah di awal. Setuju ya? Kesimpulan itu ada di akhir, bukan di awal. Nah makanya pertanyaan tadi bagus banget. Komunitas ini melahirkan banyak hal. Komunitas itu melahirkan apa yang tadi saya bilang. Karakter. Oke. Bahkan kalau boleh saya bilang, jauh sebelum segala sesuatu terbangun di dalam sebuah komunitas, komunitas itu paling syarat, paling menawarkan perubahan ini. Makanya coba lihat, begitu kita ditanya, apa yang menarik dari legacy? Tahu nggak? Saya itu udah research loh, udah tanya di pojok-pojok kampung, ya, di ruang-ruangan tersembunyi sambil turun, sambil jalan. Itu saya research loh dengan pertanyaan-pertanyaan spontan yang Anda nggak sadari. Sekian banyak orang bilang ini, karena saya menemukan komunitas saya di sini. Tahu nggak bahasa di balik itu? Waktu diucapkan itu, saya telah menemukan perubahan karakter saya di sini. Loh karena begitu dia sebutkan kata community, itu menyasar pada perubahan karakter. Baru perubahan income. Jangan lupakan itu, karena ini bisnis. Tetap harus dong. Anda berubah karakter, income Anda gak berubah, terus gimana? Gak bisa, gak boleh. Tapi kalau Anda ngalamin perubahan income, karakter Anda berantakan, Anda mencoreng nama legacy. Paham? Thank you buat penajaman nyari. Udah? Udah ya? Ini nanti. Tenang. Ya, akan ada waktu. Saya udah kasih jadwal ke Feni, ya, Feni yang paling tahu jadwalnya. Saya udah kasih tahu. Dan ada beberapa dari teman-teman juga yang biasanya mengakses saya secara pribadi, ya juga ya. Jadi saya thank you, ya, anytime, ya, teman-teman bisa ada wajah-wajah yang terlihat mengakses gitu ya di waktu-waktu kosong ngobrol gitu. Thank you. Udah ya? Saya mau jawab dulu yang ini boleh ya? Ada 10 menit tersisa ya, yang ada di online ya. Ada yang bisa bantu saya? Ya, nah ini yang di online, Coach Jeff, kalau tadi spiritualitas itu selalu berhubungan dengan agama. Spiritualitas itu apakah berhubungan dengan agama? Jawaban saya tidak. Spiritualitas itu berhubungan dengan keyakinan. Jadi apapun agama Anda. Saya ulangi. Masih bingung kelihatannya dengan bahasa saya. Spiritualitas itu apakah berhubungan dengan agama? Anda yang menjawab. Bagi saya tidak. Karena spiritualitas itu berkaitan dengan Nah kalau kemudian keyakinan itu dalam konteks agama nggak apa-apa. Karena nggak mungkin keyakinan itu nggak lahir dari apa yang kita percayai.
Animisme katanya. Oke ya. Saya ulang ya. Kak Jeff, apakah spiritualitas itu berhubungan dengan agama? Spiritualitas itu berhubungan dengan keyakinan. Nah, kalau kemudian kita mendekati kata keyakinan itu dengan agama juga enggak apa-apa. Karena enggak mungkin kita meyakini sesuatu tanpa kita mempercayai sesuatu. Nah, datang dari mana apa yang kita percayai? Loh, datang dari apa yang kita imani. Tapi isunya bukan pada isu agamanya. Isunya pada isu keyakinan, saya percayai, saya imani. Nah itu. Saya percayai dan saya imani. Oke? Ini tanggal 20, 2 hari lagi teman-teman kita yang muslim akan masuk dalam bulan Ramadan. Ya. Saya mendahului, saya mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang berpuasa, ya, buat teman-teman kita yang muslim selamat berpuasa, ya. Saya akan diundang oleh rekan-rekan teman-teman muslim, ya, untuk memberikan ceramah value, ya, value of life, ya, di sebuah kelompok, teman-teman, ya, value of life. Dan saya senang banget, saya juga udah hadir di teman-teman Buddhis, ya, memberikan value, ya. Hanya tinggal satu, saya lagi menunggu surat dinas dari teman-teman Hindu. Ya. Ya, Buddhis sudah, teman-teman muslim sering banget, ya, tinggal satu, ya. Kristen Katolik udah sering banget, ya, tinggal satu, ya. Oke, teman-teman, udah ya. Fajar hampir menyingsing, ya. Baik teman-teman, saya pikir cukup dari saya. Makasih buat teman-teman, buat waktu, ya. Saya kembalikan. Aplaus dong. Aduh, ini aplausnya kurang meriah buat Coach Jeffrey. Thank you Coach Jeffrey. Tiap kali Coach Jeffrey datang, saya selalu dapat paling banyak. Siapa yang dapat banyak hari ini? Nah, silakan duduk. Catatan gue panjang banget, jarang lu gue biasanya catat sepanjang ini jujur. Ya, tapi dengerin Coach Jeffrey, menyenangkan sekali, ya, karena buat saya juga menyegarkan. Tadi pagi saya ingat, pagi-pagi saya juga, Coach Jeffrey di Bandung, kayaknya kalau ada waktu saya pasti pengen ngobrol sama Coach Jeffrey. Ya, tapi thank you. Saya akan nge-rap sedikit dengan apa yang saya dapat. Ya, pertama adalah buat saya perubahan itu bisa datang dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan kesadaran atau tuntutan. Dan jangan mau pilih yang kedua. Kenapa? Karena perubahan dengan tuntutan itu tidak menyenangkan. Ya, bilang kanan kirinya, perubahan dengan tuntutan itu tidak menyenangkan. Saya sudah pernah coba, Riko udah pernah coba, dan jangan mau. Ya. Paling enak adalah perubahan dengan kesadaran. Tapi bagaimana caranya? Dengan cara salah satunya adalah kita mencintai kritik, dan yang kedua adalah dengan meningkatkan spiritualitas. Nah, ini yang paling saya suka, spiritualitas itu meningkatkan. Spiritualitas itu meningkatkan vitalitas dan kualitas. Ya, dan kematangan karakter itu hanya datang dari komunitas. Ya, ini yang saya paling suka, kematangan karakter datang dari komunitas. Ya, saya bersyukur hidup saya ada di legacy. Ya, saya bersyukur saya punya mentor, saya punya orang-orang yang jagain hidup saya. Kenapa? Karena saya tahu hari ini saya ada di posisi saya karena saya ada orang-orang yang jagain saya. Jadi teman-teman, jadi eksklusif itu nggak asik. Ya, buat teman-teman yang hari ini kepikiran, aduh saya kayaknya mencoba lari dari legacy, kayaknya legacy,
libatin, cepat-cepat langsung itu pikiran yang salah, cepat-cepat balik ke sini. Ya minta langsung ke Adri, ke Riko atau siapapun, ke Arya ya tolong saya libatkan di satu hal yang kira-kira kamu bisa libatkan saya. Kenapa? Karena skill teman-teman semua dibutuhkan di tempat ini. Ya nggak ada yang kita nggak butuh. Ya jadi kenapa? Karena hanya dengan punya komunitas kita ditajamkan. Saya bersyukur karena ada Feni, ada Erik, ada Abe, ada Winnie Rehan yang membangun hidup saya. Ya ketika saya kasih semangat orang, otomatis saya juga memberi semangat buat diri saya sendiri. Ketika saya ngobrol tentang sesuatu yang bagus, saya sampaikan, saya pikirin, otomatis saya juga mengingatkan sama diri saya sendiri. Ya jadi bilang kanan kirinya kamu gak bisa hidup tanpa komunitas. Oke, dapat banyak hari ini teman-teman. Itu aja hari ini. Selamat pagi.